warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, di Pagi, Bu. kelas 4A ya kalian? Oke, Bu. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, saya rasa kalau untuk perkenalan enggak ya, kita berulang kali ketemu di kelas yang berbeda-beda dengan saya lagi di semester ini di beberapa mata kuliah kalian dengan PKD juga ya kalau nggak salah. Ya, untuk mata kuliah teknologi pembelajaran matematika nanti yang mengampu ada 2 dosen, saya dengan Ibu Sri Patni. Sudah mengenal beliau? Atau pernah diampu sebelumnya? Pernah, Bu, di KSM. Oh iya, Pernah di KSM, Bu. lupa saya. Iya, di KSM sudah dengan beliau juga. Nah, kebetulan hari ini beliau sedang ada dinas luar, jadi tidak turut bergabung pagi ini. Beliau titip salam untuk kalian. Hari ini sementara saya dulu yang menghandle. Nah, untuk kelas daringnya, tadi saya cek kena gateway terus ya. Jadi harus kayak refresh terus biar bisa Iya, Bu, masih buka. error. Sering banget tiap pagi. Jadi drama ini tidak cuma kalian yang merasakan. Dosen-dosennya juga pening ini gara-gara daringnya nggak bisa nih. Jadi kelas sudah kita rancang sejak sebelum masa perkuliahan, tapi ternyata nggak bisa diakses. Agak mengecewakan. Kemarin infonya masih ada perbaikan dari pihak Pustik, tapi kurang tahu sampai kapan dia perbaikannya. Ya, sementara begini dulu ya, nanti untuk file yang akan saya berikan ini, kalau misalnya belum bisa diakses di daring, nanti kita share di WA. Nah, kalau misal nanti daringnya sudah bisa diakses, kalian nanti cari kelasnya dengan mata kuliah yang sama, untuk saya ketikkan. Matematika 4. Ini kemudian enrollment. Ini adalah enrollment ini kita aja. Itu saya ketikkan di kolom chat ya. Nanti akan saya ulang di grup WA juga. Jadi nama kelasnya adalah Teknologi Pembelajaran Matematika 4A 2021. Enrollment key-nya adalah TPM_4A. Itu untuk kalian bisa masuk ke kelas daringnya. Jadi nanti materi, kemudian pengumpulan tugas, nanti akan kita lakukan di sana. Tapi tetap kita juga memanfaatkan untuk pertemuan virtualnya lewat Google Meet, karena info terakhir dari pihak dekanat juga masih belum mengizinkan kita untuk tatap muka di kampus secara offline-nya. Kemarin surat terakhir setidaknya menahan diri sekitar 3 minggu dari awal masa perkuliahan itu. Jadi nanti coba kita lihat dulu perkembangannya seperti apa, karena sepertinya pandeminya belum berakhir ya, ini masih tinggi kasusnya di sini. Jadi ya harap bersabar dulu ya, kita belum bisa bertemu secara langsung di kelas. Nah, untuk pertemuan pertama, mungkin ini nanti sementara yang saya sampaikan pertama adalah tentang rancangan perkuliahan dulu. Jadi selama memprogram mata kuliah ini, nanti yang akan kalian dapatkan adalah materi-materi berikut ini. Jadi tiap pertemuannya, ini nanti filenya juga sudah ada di daring ya, nanti saya share ulang. Untuk pertemuan ini, kelihatan kan ya saya share screen-nya? Iya, Bu. Oke. Kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan pertama, hari ini, untuk kita pengantar dulu. Jadi, kelihatan, Bu. Ya, terima kasih pokoknya. Jadi, untuk materi hari ini pengantar dulu, jadi kayak pemanasan dulu untuk memberi informasi mengenai terutama agendanya. Ini kan rancangan kegiatan pada tiap pertemuannya dulu,
kemudian akhirnya teknologi pembelajaran itu seperti apa isinya nanti, sampai ke pengertian dari media pembelajaran, tujuan, fungsi, manfaat, serta pengelompokan media pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau misalnya tatap muka dulu perkuliahan ini, nanti kalian jadi bisa membuat alat peraga dan kawan-kawannya. Jadi tidak ini ya, karena kita menyesuaikan kondisi ya sifatnya seperti ini, akhirnya materinya terus terang kita harus apa ya, kayak ya ada beberapa yang harusnya kita bisa laksanakan untuk materi ini sebagai kontennya, tapi ternyata karena sikonnya akhirnya tidak memungkinkan, karena kalau misalnya membuat alat peraga juga itu kan pasti butuh kalian berkelompok yang bertemu, kemudian presentasinya untuk memperagakan si alat ini seperti apa juga diperlukan apa ya, untuk dikomentari dengan teman-teman yang lain kan otomatis juga harus uh, kita lebih mudah ketika itu offline. Nah, tapi karena sikonnya ya akhirnya ada penyesuaian di beberapa materi. Nah, jadi nanti di pertemuan kedua sampai 4 materinya adalah mengenai peta konsep atau chapter design. Nanti jadi kalian akan mulai uh, nanti yang ini pengertian dan langkah-langkah penyusunan peta konsep itu akan dijelaskan dulu. Jadi sistemnya kayak kami pengampunya akan menjelaskan dulu apa itu misalnya hari ini media pembelajaran itu apa gitu. Kemudian peta konsep itu apa. Kemudian nanti ketika di minggu kelima sampai ketujuh, pertemuan kelima sampai ketujuh itu tentang PPT informatif, maka kami akan memberikan sedikit pengetahuan dulu PPT informatif itu yang seperti apa. Baru kemudian nanti ada uh, kalian sendiri yang akan presentasi. Kalian presentasi untuk buat tugas-tugas yang berkaitan dengan materi yang diberikan mulai dari minggu kedua. Jadi minggu kedua, kelima, kedelapan, 11, 14, ini nanti berisi masih penjelasan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab misal kalian ingin bertanya mengenai bentuk buatnya, penugasannya, dan sebagainya. Kemudian ini ada keterangannya, jadi di bawah sini untuk pertemuan kedua, 5, 8, 11, dan 14, ini pelaksanaan agenda nomor 1 dan 2. Nah, maksudnya itu adalah ini ya, jadi mulai ke 2, 5, 8, ini agenda ke 1 dan 2. Jadi setiap sini 1 dan 2. Ini ada di pertemuan 2, 5, 8, 11, dan 14. Kemudian keterangannya masing-masing tugas ini untuk kan karena di nomor 2-nya ada penetapan topik tugas. Kemudian jadi di catatan selanjutnya adalah masing-masing tugasnya nanti dikumpulkan paling lambat sehari sebelum pertemuan ketiga untuk tugas 1, sedangkan ke-6 untuk tugas 2, ke-9 untuk tugas 3, dan seterusnya. Sini ada catatannya. Jadi H-1 itu maksimal kalian mengumpulkan tugasnya. Baik bisa nanti melalui grup WA ataupun nanti melalui daring. Kita lihat sikon daringnya nanti akan seperti apa, masih bermasalah atau tidaknya. Tuh. Kemudian untuk di pertemuan yang ketiga dan 4, 6 dan 7, 9 dan 10, 12 dan 13, dan 15 dan 16, nanti pelaksanaan agenda kegiatan nomor 3. Jadi ada kesempatan kalian untuk mempresentasikan masing-masing tugasnya itu. Jadi ada yang presentasi, kelompok lain menanggapi. Nah, nanti untuk prosedur siapa yang presentasi atau bagaimananya, biasanya kadang kami undi. Jadi tetap semua kelompok harus siap. Makanya kami minta H-1. Jadi semuanya sudah kumpul semua. Kemudian di hari tersebut nanti kalau misalnya waktunya mencukupi, mungkin akan uh, semua kelompok mungkin akan presentasi mengenai hasilnya. Tapi kalau misalnya tidak, nanti akan dipilih beberapa yang akan dapat mewakili dalam tugas tersebut. Jadi gantian diundi terus gantian kalau misalnya kelompok ini sudah, berarti di minggu depan dia nanti gantian di kelompok yang lainnya. Tapi kemungkinan dia juga akan kena tunjuk di sisa waktu yang tersedia. Jadi tetap H-1 itu harus semua kelompok sudah siap mengirimkan tugas-tugasnya. Kemudian biasanya kami beri kesempatan, jadi ini ada untuk agenda kegiatan 4, untuk mengirimkan revisinya ini, itu setelah minggu presentasi, jadi minggu depannya,
Itu jadi sehari sebelum pertemuan kelima itu nanti ada pengumpulan revisinya. Tuh. Jadi pertemuan ke-5, ke-8, ke-11, ke-14. Kalau memang hasil tugasnya sudah bagus, nggak ada revisi, ya sudah, nggak masalah. Jadi sudah, kalau misalnya di minggu tersebut mengumpulkan ulang adalah mengumpulkan tugas yang sebelumnya. Jadi teman-temannya misalnya ada yang perlu direvisi, dia akan kumpulkan revisiannya. Tapi kalau misalnya kelompokmu itu hasilnya sudah oke, ya sudah kamu tinggal kumpulkan yang itu saja, nggak perlu ada yang direvisi lagi. Itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Tapi masih belum ya. Oke, jadi Ibu ini Syam belum. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama ada pengantar, kemudian tentang peta konsep, PPT informatif, PPT interaktif, kemudian ada kita nanti mempelajari tentang LKPD, lembar kerja peserta didik, terus video pembelajaran, kemudian nanti di akhir dia ada tugas individu. Ini nanti sebagai pengganti UAS-nya. Tuh. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan itu kalian melaksanakannya secara berkelompok, maka di tugas akhir nanti itu akan dilaksanakan secara individu. Nah, bedanya nanti pengelompokannya itu, pengumpulannya itu di H plus seminggu setelah pertemuan ke-16. Nih, jadi paling lambat sepekan setelah pertemuan ke-16. Jadi tidak kan pertemuannya kita 16 kali. Nah, tidak di pertemuan ke-16 itu tugas individunya, tapi seminggu setelah pertemuan yang terakhir itu untuk pengumpulan tugas terakhirnya sebagai pengganti UAS. Jadi kita di sini nggak ada UTS, nggak ada UAS ya untuk mata kuliah ini. Isinya tugas tersebut. Nah, kemudian penetapan topiknya ini dilakukan secara bergilir. Jadi giliran untuk tugas yang pertama, kalian itu kan di kelas 4A. Nah, kelas 4A berarti tugas yang pertama, kalian nanti ambil dari materi kelas 11 wajib. Matematika ya, matematika kelas 11 wajib. Untuk tugas 2, maka kalian dapatnya di kelas 7. Di tugas 3, dapatnya di kelas 8. Kemudian tugas 4, di sini di kelas 9. Kemudian terakhir di tugas kelima, ini nanti ada di materi kelas 10. Kelas 10 wajib. Kelas 11 wajibnya yang minggu depan. Untuk setelah minggu depan maksudnya di pertemuan berikutnya. Kita yang paling pertama untuk peta konsep nanti berarti kalian dapatnya adalah materi kelas 11 wajib. Kemudian setelah itu nanti sampai yang terakhir membuat video pembelajarannya adalah kalian dapat di materi kelas 10 wajib. Itu ya. Untuk penilaian akhirnya 2 kali U1. Kemudian ini penilaiannya ya dengan akhirnya nanti. Jadi kita pakai format 244. U1-nya itu nanti kehadiran dan aktivitas saat presentasi. Jadi siapa yang aktif kegiatan di presentasinya nanti misalnya ikut menyumbang ide, kemudian membantu temannya misalnya ini butuh revisi di bagian mananya, kalian beri saran segala macam. Nah, itu termasuk aktivitasnya saat presentasi. Jadi keaktifan kalian di saat perkuliahan itu juga masuk skor. Kehadiran juga begitu. Jadi kehadiran itu juga ada poinnya. Tidak asal kalian isi daftar hadir kemudian ditinggal gitu ya. Apalagi yang sampai nggak ngisi daftar hadir. Nah, kemudian U2-nya itu nanti adalah rataan nilai 5 tugas. Jadi ini keseluruhan 5 tugas ini nanti akan dirata-rata. Jadi diusahakan dibuat semaksimal mungkin hasil pekerjaannya ya, apalagi kan berkelompok. Jadi tidak terlalu berat lah saya rasa untuk tugas-tugas ini. Kemudian untuk yang terakhir U3-nya ini nanti diambil dari tugas individu. Nih. Jadi nanti ini bisa dibaca lagi kalau misalnya butuh keterangan lebih lanjut.
Ini salah satu. Jadi untuk tugas individunya nanti diambilnya dari salah satu, tugas 3, tugas 4, atau tugas 5 dengan submateri tertentu yang belum dibuat secara berkelompok. Jadi misal di tugasnya itu tuh kan ada 5 ini kalian dapat dari masing-masing kelas yang berbeda. Nah, misal ada kan materinya itu banyak kan ya di kelas mulai dari SMP sampai SMA itu dari kelas 7 sampai kelas 11 yang tadi dipilihkan. Nanti yang kalian buat itu cuman cukup submateri tertentunya yang belum dibuat secara berkelompok. Jadi materi-materi yang sudah dibuat secara berkelompok itu tuh tidak kalian gunakan lagi. Jadi diambilnya nanti di materi yang belum digunakan jadi tugas-tugas kelompok yang sebelumnya. Jadi nanti setelah ini aja ya, kalian setelah pertemuan virtual ini silahkan disusun pembagian kelompoknya. Nah, masing-masing kelompoknya ini nanti maksimal ya, itu beranggotakan 3 orang. Ya, jadi satu kelompok isinya hanya 3 orang maksimal. Jadi kalian satu kelas ada berapa? 35, Bu. 35, berarti nanti ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Kalau ini berarti 11 kelompok ya. Sorry. 14 kelompok. 14. Kan 35 ya. Ada yang 2 orang saja nanti berarti. 14, sorry kok 14. 12 kelompok. 11, 12. Ada 12 kelompok dengan banyak anggotanya, ada yang 3 sebanyak 11, kemudian ada satu yang isinya hanya 2 orang ya. Setelah nanti kalian baginya, kami beri kebebasan, kami nggak acak kalian sendiri yang menentukan, kemudian nanti dikirimkan listnya ya di grup WA. Jadi misal list kelompok, misalnya kelompok 1 isinya siapa, kemudian dilanjutkan nomor kelompok 2 isinya siapa, begitu ya. Kalau bisa nanti dituliskan itu tuh nama dan NIM ya. Jadi supaya mudah kami memberi tanda di presensi yang kami miliki masing-masing timnya. Tuh. Ada yang tanyakan dulu? Ibu, saya mau bertanya. Nggih, silahkan. Untuk tugas mandirinya itu berarti nanti berbentuk PPT seperti tugas yang lainnya itu? Tergantung bentuk tugasnya, Dek. Jadi kan di sini materinya beda-beda tuh. Ada yang peta konsep. Kalau misalnya peta konsep kalian bisa muat bikinnya di satu lembar PPT, silahkan. Boleh pakai PPT. Kalau misalnya lebih mudah kalian buat menggunakan Word, boleh. Kalau kalian lebih mudah menggunakan PDF misalnya buat rancangan peta konsepnya, silahkan. Bantuan apapun. Tapi biasanya yang lebih banyak itu makainya nanti dari Word, kemudian mereka save as-nya ke PDF, baru dikumpulkan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya tugasnya bentuknya PPT, misalnya PPT informatif, nanti biar ketika penjelasan biar bisa tahu bedanya mana PPT informatif dan interaktif gitu. Nah, kalau di sini mintanya PPT informatif atau PPT interaktif, itu kan PowerPoint. Nah, berarti filenya yang dikumpulkan adalah PowerPoint-nya. Tuh. Kemudian, kalau misalnya bentuknya adalah lembar kerja peserta didik, berarti nanti dipresentasikan langsung bentuk LKPD-nya. Jadi nggak perlu, misalnya kan udah nyusun tuh, LKPD itu kalau kalian masih asing, LKS itu. Ya, jadi itu yang kalian presentasikan. Tampilkan hasil membuat LKS-nya atau LKPD tersebut. Jadi nggak LKPD-nya dipindah ke PowerPoint itu nggak apa-apa. Jadi langsung tampilkan misalnya itu kalian udah save as sebagai PDF, buka file PDF-nya tentang si LKPD yang kalian susun.
Kalau video pembelajaran, otomatis berupa video, bukan PPT. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian bikin videonya itu tuh dari PPT misalnya ya, itu kalian tapi bentuknya tetap video. Gitu. Jadi nggak dipindah ke PowerPoint lagi. Bahkan kadang kalau misalnya memungkinkan ya PPT informatif di save ke bentuk PDF, itu bisa juga nanti yang kalian tampilkan. Seperti misal yang ini nanti materi ini kan sebenarnya dari PowerPoint, tapi di save as jadi PDF. Tapi tetap bentuknya kan dipresentasikan gini. Nah, untuk kesepakatan masalah formatnya, itu biasanya dibicarakan nanti ketika berarti minggu kedua setidaknya untuk yang peta konsep. Nanti akan diberitahu kayak misalnya harus membuatnya seperti apa peta konsep itu yang apa, kemudian di materi yang kalian nanti ditentukannya apa, di kelas, misalnya tadi kelas berapa itu kan ada materi-materi matematikanya apa, kalian pilih di situ, kemudian habis itu nanti formatnya misal dikumpulkan dalam bentuk PDF, maksimal filenya berapa, terus membuat penamaan filenya seperti apa itu nanti di minggu selanjutnya ketika akan mendapatkan tugas tersebut. Semoga menjawab. Elisa, ada lagi yang tanyakan? Bang, kalau dari saya belum ada, Bu. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Belum ada. Belum. Oke. Sementara untuk rencana materinya, rencana materi pembelajarannya berarti saya anggap tuntas dulu ya, sudah cukup jelas. Saya pindah ke pengantar TPM. Ini nanti saya nggak full banyak di sini, nanti bisa kalian sambil baca juga. Jadi untuk pengantarnya, teknologi pembelajaran matematika. Oke, jadi selama manusia itu berkeinginan mengembangkan diri, mereka akan membutuhkan pendidikan. Nah, unsur utamanya pendidikan itu kan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran itu yang efektif, dia pasti memerlukan suatu teknologi. Nah, ini pengertiannya teknologi, jadi bisa dianggap sebagai penanganan suatu secara sistematis, bisa juga dikatakan sebagai cara menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Kemudian, kalau ini dari Pak Bujadi, cara yang memberi nilai tambah, segala cara upaya sistematis untuk memecahkan masalah manusia dengan menggunakan pengetahuan, alat-alat, prosedur, dan teknik untuk menjadi lebih baik. Itu teknologi. Nah, sedangkan kalau misalnya pembelajaran, bisa dikatakan sebagai setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Ya, nah, kalau menurut undang-undang, pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu untuk pembelajaran. Nah, di sisi lain, pembelajaran itu juga merupakan proses di mana lingkungan seseorang yang secara sengaja dikelola, sehingga memungkinkan pembelajar ikut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Ini pembelajaran. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah jadi guru, jadi dalam pembelajaran itu perannya si guru itu adalah menciptakan kondisi tertentu agar terjadi kegiatan belajar pada pembelajar. Baik itu dikatakan sebagai siswa, murid, peserta didik, itu jadi si gurunya ini yang mengkondisikan. Jadi supaya kegiatannya itu dapat, kegiatan belajarnya dapat berlangsung, jadi si gurunya akan membuat suatu kondisi yang mewadahi untuk kegiatan belajar itu. Nah, jadi tapi yang menjadi catatan adalah terjadinya proses belajar tidak harus selalu ada orang yang mengajar. Kita bisa melihat di sekitar kita aja, kita juga bisa dikatakan sebagai belajar. Buka tutup botol itu juga belajar. Gitu ya. Jadi tidak harus ada gurunya. Kita bisa mencoba-coba sendiri. Misalnya, oh caranya buka tutup botol ini gimana sih? Ya kan nggak harus ada gurunya dulu, tutorial membuka tutup botol. Kalian nggak harus ada gurunya, tapi kalian bisa belajar di situ untuk caranya membuka tutup botol. Itu analoginya, sederhananya. Jadi, yang
dikatakan di sini adalah dia tidak selalu ada orang yang mengajar, tetapi tidak dapat diwakili orang lain. Jadi kalau yang namanya belajar itu harus kitanya sendiri. Kalau kita mau belajar tentang A, berarti kita sendiri yang harus mengalami itu. Jadi nggak bisa kita mau tahu tentang A, tapi kita minta, titip kamu yang belajar loh, nanti saya yang paham. Kan nggak bisa gitu. Jadi tetap harus diri sendiri yang mengalami kegiatannya. Nah, kalau ini matematika, saja ya. Jadi matematika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Kemudian merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, konsisten, dan menghendaki suatu pembuktian atau deduktif. Nah, kadang itu tuh karena ada kata-kata ini, si abstrak ini, yang dibayangkan jadi matematika itu sulit sekali. Itu nanti kenapa kita perlu menggunakan adanya media pembelajaran. Nah, karena kita butuh juga untuk menjembatani si sesuatu yang dianggap abstrak ini supaya dianggap di logika kita dia adalah sesuatu yang nyata. Karena kalau misalnya membicarakan diri dengan orang uh, apa ya, bisa dikatakan orang sains lah. Sesuatu yang abstrak itu kalau di orang sains bisa dikatakan di otaknya itu tuh logis. Dia ada nyata bendanya ini nih. Kalian mengatakan bilangan real itu bisa dibilang sesuatu yang abstrak, tapi di kita itu nyata, ada. Tapi ketika kalian membicarakan itu dengan mereka yang tidak mempelajari ini, pasti itu dianggap abstrak. Nah, jadi kita butuh sesuatu yang bisa menjembatani apa yang dikatakan abstrak ini menjadi sesuatu yang nyata, itu tadi. Kan anak-anak, kalau misalnya belajar, kalian cuma mengatakan bahwa bentuk kubus adalah seperti ini. Kalian bicarakan itu sama anak, misalnya anak SD atau misalnya SMP yang dia belum tahu bentuknya itu apa. Misalnya kan bicara elips, terus dia hening, lihat-lihatan sama temennya apa elips. Nah, itu kan jadi di pikirannya dia itu sangat abstrak. Apa itu elips gitu. Nah, sedangkan untuk kalian yang sudah pernah melihat media yang bentuknya elips, benda atau sesuatu alat peraga misalnya yang bentuknya adalah elips, di situ udah nggak abstrak lagi di pikiran kalian ini. Bentuknya elips yang gitu. Kalian sudah punya bayangannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke si media pembelajaran. Jadi, menurut ICT, AICT, segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi itu adalah media pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Samara, media pembelajaran itu alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi apa saja ini yang menjadi key-nya ya, alat bantu apa saja. Tidak harus ditentukan dia alat peraga itu tidak. Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Jadi banyak jenisnya. Kemudian National Education Association, yakni sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Untuk tujuannya sendiri dari media pembelajaran itu adalah untuk membuat proses pembelajaran dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Kemudian mempermudah pendidik dalam menyampaikan informasi, kemudian mempermudah peserta didik dalam menyerap informasi atau materi, mendorong keinginan peserta didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi yang sedang dipelajari, kemudian menghindari salah pengertian di antara peserta didik. Jadi, ada 5 poin utama tujuan kenapa sih perlu ada media pembelajaran itu. Kenapa sih kita harus menggunakan media pembelajaran? Nah, salah satu tujuannya kita gunakan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran, itu antara lain ada 5 poin ini. Jadi bisa bikin anak-anak itu tuh jadi termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Jadi dia kayak dibuat penasaran gitu kan. Jadinya ada media pembelajaran dia kan, misalnya dari buku-buku yang menarik itu dia akan penasaran dari halaman pertama, nggak cukup nih baca halaman pertama aja, terus sampai ke belakang. Salah satunya misalnya begitu. Atau misal media pembelajarannya berupa video pembelajaran misalnya. Dia dibuat semenarik mungkin, akhirnya dia tidak cukup hanya untuk menonton di menit pertama. Ya, kayak kita kalau lagi nonton vlognya, mungkin kalau kalian ada yang pernah ada yang nge-subscribe Jerome
terus dia lagi membahas masalah matematika dengan seru gitu ya misalnya. Kita jadi kayak penasaran, nggak cukup ini yang cuman dia mengatakan lagi ngulas soal UN dalam waktu misalnya cuman berapa yang pasti videonya ada 30 menit atau berapa. Mungkin yang pernah nonton. Oh, nonton? Nonton. Nah, oke. Saya juga nge-subscribe dia. Gak penting. Oke, skip. Nah, misalnya seperti itu, kan kita dibuat bagaimana sih penasaran. Nah, padahal dia cuma menyampaikan seperti itu, tapi itu bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Dia bahas-bahas soal Olim, itu juga bisa dikatakan sebagai media untuk kita belajar juga dari situ. Jadi tidak harus ditentukan media pembelajaran itu yang kaku, yang begini itu. Enggak, kita bisa belajar dari manapun. Yang seperti itu pun bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Bahkan vlog itu bisa pembelajaran juga. Tuh. Jadi bisa, setidaknya dia nanti bisa untuk mempermudah kita, mempermudah si pendidik ini untuk menyampaikan informasi berbantuan tadi. Misalnya si guru misalnya mengalami kesulitan, gimana ya caranya untuk menjelaskan ini lebih mudah ke anak-anak, misalnya materinya terlalu sulit, terus dia ternyata dapat ada orang yang kayak gitu, dianggap oh ini kayaknya mudah deh ini, dia gunakan itu masuk sebagai dia menggunakan media pembelajaran, jadi bisa mempermudah untuk menyampaikan informasi. Kurang lebih demikian ya. Nah sekarang ke fungsinya. Fungsinya media itu untuk meningkatkan kegairahan belajar. Nah, yang tadi sedikit disinggung, memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya dan mengatasi sikap pasif siswa. Jadi ada media-media itu tuh nanti yang jadi nggak semuanya media itu tuh nanti bikin siswa akan aktif saat itu ya. Jadi ada yang saat itu juga dia akan aktif, yang biasanya pasif cuman duduk terus diem di atas meja tangannya gitu ya, kayak posisi siap berdoa mau pulang. Nah adanya media ini dia jadi ikut, setidaknya dia nanti akan ikut bergerak, ikut bertanya. Misal media yang digunakan berupa misal alat peraga yang dia harus nyusun, yang bikinnya adalah bentuknya alat peraga itu bentuknya permainan. Jadi si anak ini yang biasanya pasif, dia akan ikut berbaur di situ menggunakan si alat peraga ini tadi. Salah satu yang dimaksudnya demikian, dimaksud mengatasi sikap pasif itu. Nah, memungkinkan siswa belajar mandiri berdasarkan minat dan kemampuannya. Jadi ada level-level dari media-media pembelajaran itu yang mungkin si anak ini, misal anaknya adalah berupa anak yang audiovisual, dia akan lebih tertarik, berminat untuk menggunakan media pembelajaran yang audiovisual juga, dia akan tertanam untuk melihat di situ. Terus kalau anak yang misalnya kinestetik, dia lebih suka tuh menggunakan media pembelajaran yang dia bisa pegang, dia bisa gerakkan, dia bisa buat main yang melibatkan aktivitas fisiknya. Gitu. Jadi berdasarkan minat dan kemampuannya yang dimaksud kurang lebih demikian contohnya. Nah, kemudian untuk memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran. Jadi dengan adanya fungsi media, misalnya kita tampilkan media yang ini. Jadi si anak-anak di dalam kelas, dia nanti akan dapat pengalaman yang sama. Oh, saya dulu waktu belajar ini, dengan guru saya itu tuh diberikan, contohnya loh, lewat ini, medianya tuh ini dulu, kalau nggak salah, itu tuh saya pernah diajarin pakai, deh, PPT informatif tentang, misal materinya adalah gugus balok, bangun ruang dimensi 3 misalnya. Dia dapat itu. Jadi pengalaman belajarnya bisa sama, tidak timpang sebelah. Ada yang anak dia sudah, karena mungkin fasilitasnya dia lebih lengkap, dia dapat pengetahuan yang lebih banyak dan ini, terus yang satunya dia nggak tahu kalau misalnya gurunya tidak memfasilitasi itu kan, jadi yang satu bisa cari sendiri, yang satunya ternyata misal anaknya si pasif itu tadi juga dia nggak berusaha cari, dia nggak punya pengalaman yang seperti itu. Biasanya memori jangka panjangnya dia nanti agak kurang untuk mengingat materinya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah untuk membangkitkan motivasi belajar, mengaktifkan respon peserta didik. Ini tadi juga karena dia termotivasi, dia bisa merespon juga di pembelajaran itu. Kemudian memberikan pemikiran yang abstrak menjadi konkret. Jadi yang sesuatu yang abstrak tadi kita bisa ubah dia jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret. Kemudian memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain, mempertinggi perhatian peserta didik. Ini kalau anaknya udah tertarik kan, dia lagi penasaran, kepo, akhirnya perhatian, nggak jadi dia ngobrol sama teman-temannya, gurunya ngapain sih itu, setidaknya gitu dulu pertanyaannya, gurunya mau ngapain sih,
itu apa yang dibawa sama Bu Guru atau Pak Guru misalnya. Dari situ dulu. Jadi narik perhatiannya siswa, baru dia nanti akan langsung dengan apa yang kita tunjukkan di kelas. Oke, kemudian ini untuk manfaatnya, jadi menurunkan keabstrakan konsep agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Jadi ya cuma membayangkan aja. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misal, objek yang terlalu besar untuk dibawa ke kelas dapat diganti dengan gambar, slide, dan sebagainya. Atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi, bisa lewat film, foto, atau film bingkai. Jadi kan kalau misalnya kalian mau ngasih contoh, misalnya gedung ini bentuknya adalah, ya ada gedung dengan desain yang aneh, misalnya bentuknya adalah dia bentuk silinder atau bentuk misalnya piramid kayak gitu. Kalian mau bawa piramidnya ke dalam kelas kalau dia itu adalah gedung. Kan nggak mungkin kalian gotong gitu kan ke dalam kelas ini loh. Nah, yang namanya piramid itu kalau dibuat dari yang di sekitar kita, bentuk nyatanya adalah seperti ini. Piramid dari Mesir. Sana kalian ke Mesir terus ngambil piramid bawa ke kelas. Ya kalau misalnya nggak diomelin orang ya kalian ke sana mau ngambil itu. Nah, bisa kalian menunjukkan juga Pak Anton mempunyai kebun berbentuk persegi. Kalian nyari dulu yang namanya Pak Anton, terus nyari kebun yang bentuk persegi. Kebun masa mau kalian bawa ke kelas? Kan itu mengalami keterbatasan ruang juga kan ya. Nggak mungkin kalian bawain kebun. Kalian bisa bawakan fotonya misal. Kebunnya itu kan gini. Kalian tunjukkan gitu. Atau kalian menceritakan kisah penemuan pertama kali kalau misalnya di fisika ada Archimedes dan kawan-kawan bisa ilustrasinya lewat video, lewat film, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga jadi memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Jadi nggak cuma dilihat, tapi dia juga bisa mungkin benda media pembelajaran yang dibawa itu adalah benda yang bisa dipegang oleh anak, bisa dibawa-bawa. Nah, jadi nggak cuma visual saja, nggak cuma terbatas di yang bisa dilihat saja. Nah, jenisnya sendiri jadi banyak. Ada yang bentuk medianya adalah visual, ada audio, ada juga yang audiovisual, kemudian ada yang multimedia, ada media proyeksi diam, seperti OHT atau slide gitu. Kemudian media yang tidak diproyeksikan, ini benda nyata dan model. Kemudian media permainan dan simulasi. Ini jenis-jenis media pembelajarannya. Jadi ada banyak sekali bentuknya. Kalau yang multimedia itu tuh tahu ya, jadi dia gabungan dari beberapa media di dalam situ. Oke. Saya rasa kalau ini masih jelas kan ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Izin nanya, Bu. Yang OHT, Bu. Ya, kenapa dengan OHT? Apa OHT itu, Bu? Wah, ini anak milenial sekali. Kalian nggak tahu OHT ya? Oke. Coba kalian, bentar, saya nggak ya share ini ya. Kalian pernah masuk lab biologi nggak waktu SMP atau SMA? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Tapi sepertinya nggak aneh ya. Sebentar. Saya stop dulu, saya tunjukkan bentuknya. Ini loh, OHT. Kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan ke belum? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Bu, kelihatan. Nah, OHT itu bentuknya gini ya sih, kotak ini, ada cahaya ini. Dia itu kayak LCD, proyektor zaman dulu. Jadi dulu itu waktu belum ada proyektor kayak sekarang punya kita tuh kan tinggal kalau di kelas tuh tinggal dicolok atau pakai remote-nya di on kan gitu kan sudah cukup.
Nah, kalau dulu dia nanti gurunya tuh harus ada kayak lembar ini, misalnya ini ya. Ini kayak plastik gitu. Jadi di sini tuh harus digambar dulu. Jadi digambar dulu, kemudian ditaruh di sini yang di bagian yang kaca ini di bawahnya ada kayak lampunya gitu. Kemudian dipantulkan di sini. Nah, cahayanya ini dipantulkan lagi ke dinding, akan menampilkan apa yang ditaruh di bagian ini, di bagian kacanya sini. Jadi ini lagi digambar dulu, kemudian nanti ditaruh di sini, bagian kacanya, baru nanti dia akan ditampilkan di layar. Jadi kalau mau ganti slide itu, kalau kalian geser di laptop cuma next, 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 kalau ini si kertas plastik itu tadi yang digambar itu yang diganti. Jadi diambil, taruh lagi gambar yang berikutnya, ambil gambar yang berikutnya, gitu. Ini masih manual gitu. Kalian nggak mengalami ini ya? Iya, Bu. Ibu itu. Oke, kalau sekarang udah tahu ya, jadi bentuknya yang kayak gimana. Jadi dia makanya di sini dikatakan sebagai proyeksi diam. Karena memang dia diam aja proyeksinya. Yang bergerak itu tangan orang yang geser si slide yang berupa kertas ini tadi. Tuh. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sepertinya belum ada, Bu, untuk saat ya. ini, Bu. Oke. Nah, saya lanjut. Oke, tadi sudah jenis. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi sebenarnya kalau kayak media visual, dia apa saja isinya, ini ada di sini. Jadi sampai ke poster, peta, papan panel gitu. Nah, jadi prinsipnya dia semua jenis media dalam kelompok ini itu merupakan penyampaian pesannya itu nanti lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Ya, visual sih ya. Jadi pasti yang dipakai indranya penglihatan. Gambar, foto, sketsa, diagram itu. Kemudian kalau misalnya audio, yang jelas namanya audio ya, jadi berupa pesannya itu disampaikan atau dituangkan dalam simbol-simbol auditif, verbal atau non-verbal, verbal atau non-verbal yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Jadi yang bisa kita dengar misalnya hasil rekaman dari wawancara misalnya kayak gitu itu diperdengarkan kembali, itu namanya media audio. Gitu. Kayak misalnya musik kalau misalnya di HP kalian itu juga termasuk dalam media audio. Kadang-kadang orangnya belajarnya memang mempelajari musik, itu kan otomatis harus mendengarkan musiknya. Kalau audio visual, otomatis dia bentuknya adalah yang gabungan ya. Ada audionya, ada visual, jadi bisa dilihat dan bisa didengar. Ini contoh-contohnya. Kemudian multimedia. Nah, kalau multimedia ini sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafis, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Kemudian penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu, seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membantu suatu aturan informasi ke dalam sistem komputer. Ini multimedia. Media proyeksi diam yang tadi ya, pakai proyektor. Kemudian media permainan atau dan simulasi. Nah, jadi ada misalnya permainan peran atau permainan simulasi. Ini bisa juga kayak kalian misalnya di kelas lagi mempraktekkan misalnya kalian belajar ini kayak translasi pergeseran di kalau SMA kelas berapa itu? Kelas 10 kayaknya udah ada ya. Kalau nggak salah ingat di kelas 10 ada itu tuh kayak misalnya refleksi. Nah, itu kalian ini cermin ya, terus saya berdiri di sini. Kalian pasti lihat bayangannya. Nah, itu termasuk salah satu kalian bikin di situ adalah permainan simulasi. Jadi kalian mensimulasikan di situ ada tembok, tapi kalian bilang ini cermin ya, gitu. Cermin terus saya di sini berdiri di sini. Bayangan saya ada di situ. Itu termasuk kalian memerankan permainan di situ, membuat simulasi di kelas. Atau misalnya di kelas si A berdiri di sana, saya berdiri di sini, jaraknya saya sama A berapa. Nah, itu bisa jadi kalian lagi mensimulasikan atau memerankan, itu juga bisa dikatakan sebagai media pembelajaran juga dalam
hal ini adalah media permainan dan simulasi. Nah, jadi kalau kita buat diagram Venn-nya, kayak kalau di himpunan itu sebenarnya subset, superset itu ya. Jadi sumber belajar ini adalah subset dari media. Kebalik. Sumber belajar adalah superset dari media, kemudian media adalah superset dari alat peraga. Jadi di sini yang paling kecil itu alat peraga. Alat peraga itu ada di dalam media itu ada di dalam sumber belajar. Jadi sumber belajar itu kan banyak jenisnya, salah satunya ada media pembelajaran di situ. Di dalam media pembelajaran di situ juga ada si alat peraga. Nah, kalau rutin pengalaman belajarnya, jadi di sini dari dia yang membaca, ini bisa saya kecilkan ya. Ini. Jadi yang kalau dia cuma membaca yang diingat 10%, keterlibatannya dia kan di bagian verbalnya. Mendengarkan juga demikian, melihat gambar, lihat video, film, lihat demonstrasi, sudah mulai naik 30%. Terlibat dalam diskusi, apalagi yang dia mendiskusikan misal hasil demonstrasi atau hasil dari melihat gambar, diagram, dia kan otomatis kalau diskusi pasti mendengarkan juga, pasti membaca juga, makin naik apa yang dia ingat, apalagi dia sampai bisa menyajikan atau presentasi. Orang kalau mau menyajikan atau presentasi otomatis dia kan harus juga membaca, mendengarkan, melihat data-datanya. Di situ misalnya kita melihat dari film itu yang akan dia presentasikan, atau mungkin melihat dari demonstrasinya sekaligus. Kalau demonstrasi kan otomatis ada diperagakan ulang gitu ya. Kemudian dia bisa jadi misalnya presentasinya itu berkelompok, pasti dia diskusi dulu juga. Dari hasil diskusi itu dia bisa untuk menyajikan dan presentasi apa yang mereka diskusikan. Kemudian bermain peran, melakukan simulasi, sampai mengerjakan hal yang nyata. Jadi dari mulai verbal, mulai ke visualnya, dia mulai terlibat, sampai dia bisa berbuat apa yang mungkin dia baca. Dia bisa mengerjakan apa yang dia baca. Nah, itu berarti yang diingat itu makin besar porsinya. Ini dari Edgar Cayce. Nah, untuk pengantarnya cukup sampai ini materinya. Jadi semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan kalau misalnya adik-adik ada yang ingin tanyakan lagi di pengantar hari ini, materi yang saya berikan. Gimana? Tadi sudah absen semuanya? Ibu sudah disiap. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nggih, Bu, udah. Arif Fitrah Aulia nggak ada? Arif Fitrah Aulia. Oke, memang nggak ada. Nggak ada. Oke, memang tidak ada. Apa? Berarti di sini memang tidak hadir. Saya simpan. Ibu, mohon maaf saya belum bisa enroll di daring, Bu. Dia lelet Ya. soalnya dari tadi. Nggih, Bu, dia error. Nggih, Bu. Ini nanti di save atau mungkin kalian bisa juga kalian yang sharekan di grup kalian juga boleh untuk ini nanti pengingat aja. Jadi nggak harus sekarang enrollnya, hari ini diusahakan dulu. Nanti kalau misalnya dia masih error juga, biasanya pagi soalnya padat banget ya jadwal biasanya masuk kelas ini pagi. Jadi sering memang nanti langsung bad gateway kayak gitu kan. Nggak masalah. Jadi nanti diusahakan, yang penting kalian harus tetap bisa masuk ke kelas daringnya. Karena nanti misal kita lagi belajar kayak gini kan, ini kan saya record. Nanti hasilnya saya taruh juga di daring. Kalau kalian mau dengar lagi misal penjelasannya, atau kalian butuh belajar lagi, bisa cek di sana. Materi juga biasanya saya letakkan di sana. Jadi kalau misalnya kalian nggak enroll, nanti kalau misalnya kalian butuh mengumpulkan tugas, misalnya disuruh mengumpulkan ke daring, kalian nggak bisa dikumpulkan tugasnya malahan. Kalau ketentuannya memang harus di daring, nggak di grup WA. Tapi mengharuskan saat ini, ya, karena memang kondisinya demikian, mau bagaimana lagi kita kan?
bisa dimaklumi. Tunggu nanti kalau misalnya biasanya ya agak senggang itu justru tengah hari pas jam soma tuh atau malam lepas maghrib itu biasanya gunakan dosen-dosennya yang lagi apa namanya ini mempersiapkan kadang yang kelas besok ada yang mau ditambahin apa itu kadang malam nggak terlalu banyak yang akses karena masih minggu pertama jadi biasanya kan tugas-tugas masih belum nih biasanya masih mulai awal yang enroll nih jadi pada diserang nih mahasiswa pada masuk ke situ makanya ada sistemnya down kayak gitu nggak masalah. Oh ya mengingatkan kembali setelah ini silahkan lapor ya di grup WA untuk tadi yang misal belum tadi ada yang lapor sama saya soalnya ada yang belum bisa absen di SIA karena kemarin KRS belum apa namanya nih belum centang atau apa yang sejenisnya itu nanti identitasnya tolong ditaruh di grup WA ya jadi kehadirannya biar bisa saya start di situ saya bintang kalau misalnya chat WA Japri kadang kan setelah ini ada misalnya yang nge-WA ke saya juga misalnya ada yang bimbingan mungkin skripsi juga saya takutnya kalau misalnya tertimbun chatnya nanti suatu saat saya malah lupa tapi kalau misalnya di grup WA-nya kan saya bisa cek di start message-nya oh yang di minggu pertama dia hadir tapi ternyata di SIA-nya memang ada masalah pas itu belum nanti dikasih aja keterangan belum bisa absen di SIA karena apa misalnya kayak gitu dikasih aja keterangannya jadi nama NIM terus keterangan itunya tadi kan saya tahu dia misalnya hadir di sini kayak gitu ya tadi ada yang ngecat saya tadi Abdi ya kalau nggak salah tadi Iya, Bu. Nanti tulis ya, Dek, di grup WA-nya. Tuh. Kemudian lapor juga untuk yang tadi ya, pembagian kelompoknya. Maksimal 3 orang, terserah kalian nanti baginya gimana. Tuh. Oke, ada yang tanyakan? Jadi belum ada tugas ya, tugasnya cuma membagi kelompok dulu, belum ada tugas yang mengerjakan sesuatu. Oke. Baik, kalau memang tidak ada untuk minggu pertama, jadi kita masih rileks ya. Jadi saya belum beri tugas, kita belum yang berat-berat. Saya diskon dulu untuk pertemuannya hari ini. Minggu depan kita bertemu di jam yang sama, jam 7 ya, jam 7 WITA. Nanti sistemnya kayak gini juga, nanti kita akan absen di SIA, kemudian kita akan melakukan pertemuan virtual seperti ini. Ya. Oh ya, kalau di daring, itu saya sediakan juga absensinya, tapi minggu pertama karena masih error, nggak usah dipedulikan, nanti kalau misalnya sudah bisa di minggu depan, kita absennya double ya, jadi di SIA dan di daringnya juga. Gitu, untuk menghindari siapa tahu kalau minggu depan, misalnya kayak Abdi belum bisa absen di SIA, jadi di daring saya punya data lengkapnya. Ya, presentasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kehadirannya dalam pertemuan virtual pagi ini. Sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.